Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Dokter Baiti. Dokter Baiti, tadi kan Anda menyampaikan ya dokter ya bahwa kondisi atau lama atau tidaknya proses pemakaman ini terhadap jenazah tidak berpengaruh cukup signifikan untuk hasil otopsi. Mungkin Anda bisa share atau cerita pengalaman Anda, Dokter Baiti, ketika melakukan proses otopsi terhadap jenazah yang mungkin bisa waktunya lebih dari 3 minggu, bahkan sebulan atau lebih dari itu. Ya. Mungkin saya jelaskan sedikit bahwa bukannya tidak berpengaruh, tapi dapat berpengaruh. Hanya saja pada kasus tertentu bisa saja pengaruh itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Jadi sifat kasus itu sangat unik gitu ya. Ini juga saya berkaca dari pernah ada pengalaman ekshumasi juga pada kasus dengan rentang waktu kurang lebih 1 bulan gitu ya. Di situ memang kondisi tanah dan lainnya sangat cukup kering sehingga ternyata juga timbul jamur pada tubuh jenazah yang justru itu mempreservasi jaringan lunak sehingga masih bisa kita identifikasi lukanya ya. Oleh karena itu secara umum proses pembusukan ini memang akan terjadi dan mungkin akan berpengaruh ya pada hasil pemeriksaan. Namun tentu hasil pemeriksaan tim pemeriksalah yang nanti akan betul-betul bisa melihat sejauh mana faktor-faktor alamiah ini dan juga faktor-faktor lain berpengaruh pada kondisi tubuh jenazah. Oke, nah faktor alamiah ini memberikan sumbangan berapa persen sih dokter untuk kondisi jenazah sendiri ya? Tadi kan ada beberapa faktor ya, salah satunya soal faktor alamiah ini. Ya. Kalau secara presentasi kita tidak bisa memberikan patokan yang pasti karena ini sangat variatif ya, sangat bergantung dari jenis kasusnya itu sendiri dan juga kondisi jenazahnya. Tapi tentu ini akan dinilai ya, ini adalah bagian penilaian dari tim pemeriksa sehingga nanti dalam melakukan analisis hingga menyimpulkan ini akan menjadi bagian yang menjadi pertimbangan oleh tim. Oke, kalau untuk faktor alamiah tadi, dokter, saya ingin mendalami selain karena kondisi dari areal pemakaman, ada faktor lainkah yang kemudian akan berpengaruh terhadap kondisi jenazah ketika dilakukan proses otopsi? Ya, tentu. Ada kaitannya dengan juga dari segi kedalaman makam, kemudian juga bagaimana suhu, kelembaban, dan biota-biota ya. Misalnya bakteri ataupun hal lain yang ada di dalam lokasi pemakaman. Itu juga bisa berpengaruh. Oke, Dokter Baiti, tadi ada beberapa faktor. Kita akan coba lihat ini, Dokter Baiti, karena menurut informasi dan kita lihat di gambar bahwa ini proses pengangkatan jenazah, peti jenazah sudah dilakukan. Kita akan coba update. Nofri, betulkah ini gambaran bahwa peti jenazah sudah diangkat saat ini, Nofri? Ya, Gina Vita dan juga pemirsa, baru saja penggalian terhadap makam dari Brigadir J ini usai dilakukan dan terlihat seperti di layar kaca Anda, Gina dan juga pemirsa, ini peti jenazah dari makam Brigadir J sudah berhasil digali dan akan diangkat oleh pihak Ormas Pemuda Batak Bersatu, tentunya dengan turut melibatkan beberapa kerabat dan juga keluarga. Dan ini kami melihat pemirsa dan juga pemirsa, Gina juga pemirsa, ini peti jenazah dari Brigadir J sudah dibawa begitu dari areal pemakaman untuk akan dimasukkan ke dalam mobil jenazah milik RSUD Sungai Bahar. Dan kini peti jenazah dari Brigadir J sedang dibersihkan, yang baru saja usai diangkat dari pemakaman yang sejak tadi sekitar pukul 7:30 pagi ini digali oleh pihak Ormas Pemuda Batak Bersatu. Dan nantinya ketika tiba di RSUD Sungai Bahar, peti jenazah ini akan dibuka dengan melibatkan juga pihak keluarga dan kerabat dari Brigadir J, yang diketahui akan melibatkan salah seorang tokoh agama juga yang akan menyaksikan langsung ataupun melakukan pembukaan terhadap peti jenazah dari Brigadir J ini. Dan ini kami masih melihat hingga saat ini peti jenazah dari Brigadir J masih terus dibersihkan oleh pihak keluarga dan juga kerabat dengan disaksikan langsung oleh ayah dari Brigadir J bersama pihak kepolisian yang kami lihat di sini
Kapolda Jambi dan juga Kapolres Muaro Jambi ini turut menyaksikan proses pembersihan dari peti jenazah terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Ya, tentunya ekshumasi ataupun penggalian makam ini dilakukan untuk pelaksanaan otopsi ulang guna mengungkap kasus tewasnya Brigadir J yang sampai saat ini masih terus menjadi teka-teki dikarenakan yang sebelumnya dikatakan ia tewas akibat baku tembak. Namun pihak keluarga menemukan adanya luka selain luka tembak di jasad Brigadir J, memberikan tanda tanya terhadap pihak keluarga sebenarnya apa yang menyebabkan tewasnya Brigadir J ini. Apakah memang murni akibat baku tembak dengan sesama rekan kepolisiannya atau ada hal-hal lain yang memang ini menyebabkan tewasnya Brigadir J, sehingga pihak keluarga meminta untuk melaksanakan otopsi ulang terhadap jasad Brigadir J untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir J dengan kembali memeriksa luka-luka selain luka tembak, diantaranya luka lebam dan juga jeratan yang diketahui berada di bagian leher Brigadir J. Dan tentunya ini akan dilakukan oleh tim forensik yang profesional dan independen begitu, yang diketahui nanti akan melibatkan juga tim dari Pusat Laboratorium Forensik dan Pusdokes. Namun pihak RSUD Sungai Bahar yang menjadi tempat dan juga pihak yang memfasilitasi proses otopsi ulang ini tidak dilibatkan, dan mereka hanya murni untuk menyediakan fasilitas saja dan menyediakan ruangan yang diketahui nanti akan dilaksanakan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Ya, hingga saat ini proses pembersihan dari peti jenazah Brigadir J terus dilakukan oleh pihak Ormas Pemuda Batak Bersatu bersama pihak keluarga untuk nantinya akan dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Ya, tim kuasa hukum tadi malam juga menyampaikan di RSUD Sungai Bahar setelah mereka melakukan pertemuan dengan pihak dari Polda Jambi dan juga tim forensik bersama pihak keluarga, mereka memang menghususkan terhadap pelaksanaan otopsi ulang ini untuk mengungkap seperti apa nantinya hasil dari otopsi ulang ini yang menyebabkan adanya luka-luka lain di jasad Brigadir J selain luka tembak yang diketahui ada di bagian bawah mata, hidung, telinga, dan juga adanya luka lebam di bagian tubuh jasad Brigadir J yang kini masih terus menjadi pertanyaan oleh kedua orang tua, khususnya sang ibu yang hingga kini masih terus mengalami duka mendalam, yang tadi pagi ia juga terus menangis di depan areal makam anaknya ketika pelaksanaan doa bersama sebelum dilakukannya penggalian oleh tim penggali makam dari Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Gina. Nofri, proses pembersihan dari peti jenazah masih terus dilakukan. Menurut informasi akan dibawa menuju ke RSUD ini pukul berapa? Ya, sebelumnya memang direncanakan ataupun diperkirakan estimasi dari penggalian makam ini usai pukul 8, namun hingga saat ini kami sudah melihat penggalian makam dari Brigadir Joshua ini baru selesai dilakukan sekitar pukul 8:30 begitu, dan nanti sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Muaro Jambi yang menyatakan direncanakan nantinya proses otopsi ulang akan dilakukan pukul 9, yang diketahui areal pemakaman yang berada di pemakaman umum Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi ini berjarak sekitar kurang lebih 2 km dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Yang diketahui juga Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar ini sangat dekat begitu dengan rumah duka ataupun rumah orang tua dari Brigadir Joshua yang dikenal sebagai Brigadir J begitu. Dan nantinya diperkirakan estimasi dalam pelaksanaan otopsi ulang ini akan berlangsung kurang lebih 1 hingga 2 jam yang akan dilakukan oleh tim-tim independen ataupun tim profesional yang sudah ditugaskan dalam melakukan otopsi terhadap jasad dari Brigadir J ini. Dan kita melihat, Ginevita dan juga pemirsa,
sepertinya pembersihan peti jenazah dari Brigadir J ini sudah selesai dilaksanakan, dan kini ya kita lihat pihak keluarga bersama pihak Ormas Pemuda Batak Bersatu sudah mengangkat peti jenazah untuk menuju ke mobil jenazah ataupun ambulans milik Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk dilakukan proses otopsi ulang untuk memeriksa lebih lanjut luka-luka yang berada di jasad Brigadir J yang hingga kini masih menjadi pertanyaan pihak keluarga. Gina. Oke, siapa saja yang kemudian ikut dalam mobil ambulans tersebut membawa jenazah Brigadir Joshua menuju ke RSUD, Nofri? Ya, kami melihat di sekitar areal mobil jenazah yang akan membawa jasad Brigadir J ini, kami melihat ada beberapa pihak yang turut masuk, tentunya ada pihak keluarga juga. Namun kami belum bisa memastikan apakah ada keluarga inti yang masuk ke dalam mobil jenazah. Seperti yang saya lihat saat ini, ayah dari Brigadir J ini masih berada di luar mobil jenazah. Sepertinya ia tidak ikut mengantarkan jasad anaknya menggunakan mobil ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Ya, sepertinya ini mobil jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar sudah bersiap untuk membawa jasad dari Brigadir J ataupun peti jenazah dari Brigadir J untuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk pelaksanaan otopsi ulang yang memang ini diminta langsung oleh pihak keluarga untuk mengungkap kasus tewasnya Brigadir J ini. Ya, pengamanan di sekitar lokasi juga terus dilakukan. Ini dan juga pemirsa dari pihak kepolisian yang diketahui mereka ditugaskan dengan jumlah sekitar 300 lebih personil untuk melakukan pengamanan di sekitar areal ataupun rute-rute yang akan dilewati nantinya dari areal pemakaman menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Ya, kita saksikan bersama, Gina, Vita, dan juga pemirsa, mobil jenazah yang membawa peti jenazah dari Brigadir J sudah berangkat untuk menuju ke RSUD Sungai Bahar untuk pelaksanaan otopsi ulang yang akan dilakukan oleh tim forensik, baik itu dari tim independen maupun Puslap 4 dan juga Pusdokes yang memang sudah ditugaskan untuk mengungkap adanya luka-luka lain selain luka tembak di jasad Brigadir Joshua. Ya, saat ini sudah menunjukkan pukul 8:30, mobil jenazah yang membawa peti jenazah Brigadir J ini sudah berangkat menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar yang langsung dihantarkan ataupun didampingi oleh rombongan kepolisian yang diketahui tadi juga turut dihadiri oleh Wakapolda Jambi dan juga Kapolres Muaro Jambi serta Karumkit Bayangkara Polda Jambi juga turut tadi menyaksikan dan menghantarkan jasad dari Brigadir J untuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Gina. Oke, Nofri, jaraknya kan kurang lebih sekitar 2 km ya dari area pemakaman ke RSUD. Berarti artinya sekitar 10 menit lagi dari Anda melaporkan saat ini untuk tiba di RSUD. Ya, kurang lebih memang jarak ataupun estimasi dari areal pemakaman menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar ini berkisar 2 km atau sekitar kurang lebih 10 hingga 15 menit untuk tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, yang kebetulan memang tidak terlalu jauh begitu dari areal pemakaman, dan bahkan ini sangat dekat dengan rumah duka ataupun rumah orang tua dari Brigadir J yang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Oke. Dan kami nantinya akan terus mengikuti bagaimana rangkaian prosesi otopsi ulang ini, dan kami akan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk menyaksikan ataupun menantikan dan mengikuti langsung bagaimana nantinya pelaksanaan otopsi ulang ini di RSUD Sungai Bahar. Gina. Baik, terima kasih Nofri atas laporan Anda langsung. Jadi yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, ini merupakan tim kami yang kemudian berusaha untuk mengikuti
ambulans yang membawa jenazah dari Brigadir Yosua dari area atau lokasi pemakaman menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi. Dan ini menurut informasi yang tadi disampaikan oleh rekan kami, Nofri Afandi, menyebutkan bahwa jarak dari area pemakaman ke RSUD itu memakan waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Kurang lebih jaraknya ini sekitar 2 km. Nanti setelah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi, baru jenazah ini akan dilakukan proses otopsi ulang oleh tim forensik independen yang sudah bersiap di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi. Nah, ini waktu sudah menunjukkan, kalau saya lihat jam saat ini ya pemirsa ya, ini kurang 5 menit lagi jenazah Brigadir Yosua akan tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi. Kita akan coba cek persiapan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi bersama dengan rekan kami, ada Bayu Alfarisi. Bayu, persiapan di sana seperti apa? Menurut informasi dari Nofri tadi, sekitar 5 menit lagi ini akan sampai ke RSUD. Bayu? Ini saya berada di alur jalan menuju kamar jenazah yang akan dilalui oleh kendaraan ambulan yang membawa peti jenazah Brigadir Yosua. Ini sudah dilakukan penjagaan yang sangat ekstra ketat dan ditutup untuk umum. Jalur ini adalah jalur utama dan sekarang sudah disterilkan, tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan umum dan pihak kepolisian sudah menjaga dengan ketat. Kalau Nopi memperkirakan itu 5 menit, berarti sudah sangat mendekati Rumah Sakit Sungai Bahar. Dari pintu utama mereka akan terus melalui jalur yang digambarkan dalam layar kaca menuju ke arah belakang yaitu kamar jenazah. Dan bisa saya sampaikan bahwa pintu utama kamar jenazah sudah dibuka oleh petugas kepolisian dan mereka sudah berjaga-jaga di pintu utama kamar jenazah. Oke, Bayu? Baik, Ina. Iya, jadi persiapan sudah dilakukan di sana untuk tim forensik independen dan juga keluarga. Apakah ini memang sudah ada yang tiba di sana atau memang tim forensik dan lain sebagainya ini ada di ambulans saat ini, di visual yang kita lihat pagi hari ini? Tim forensik sudah berada di ruang jenazah, Gina. Jadi mereka nanti begitu peti jenazah Brigadir Yosua tiba di depan ruang kamar jenazah, itu akan diangkat oleh beberapa personil kepolisian. Dari mobil ambulan, peti jenazah akan dibawa ke kamar jenazah dan di situ sudah menunggu tim forensik independen yang sudah saya kabarkan bahwa mereka sudah datang setengah jam yang lalu dan sudah memasuki ruangan otopsi, Gina. Oke, jadi kalau misalnya estimasi ini sekitar 10 menit atau 5 menit lagi akan tiba, setelah tiba nanti proses apa yang akan dilakukan pertama kali, Bayu? Begitu peti jenazah tiba, iring-iringan mobil ambulan pembawa peti jenazah Brigadir Yosua tiba di kamar jenazah, hanya personil yang sudah ditetapkan yang bisa mengangkat peti jenazah tersebut ke ruang otopsi. Jadi tidak sembarangan personil yang bisa mengangkat peti jenazah dari dalam ambulan ke dalam ruang jenazah. Ina, kita sudah sama-sama bisa saksikan bahwa iring-iringan dari petinggi Polri yang tadi menyaksikan pembongkaran atau penggalian makam jenazah Brigadir Yosua sudah tiba di dekat ruang otopsi. Jadi para petinggi Mabes Polri
baik itu penyidik dan lain-lain, termasuk juga petinggi dari Polda Jambi, yang tadi menyaksikan jalannya pembongkaran makam Brigadir Joshua ini sudah tiba di dekat kamar jenazah. Artinya ambulan sudah semakin dekat, mendekati lokasi di mana tempat saya mengabarkan kepada Anda dan pemirsa. Saat ini personil kepolisian yang ditetapkan dan dipilih untuk mengangkat peti jenazah dari dalam ambulan sudah bersiap-siap, karena dari jarak saya melaporkan kepada Anda dan pemirsa, mobil ambulan yang menghantar jenazah Brigadir Joshua sudah akan tiba. Dari kejauhan mobil pengawal mobil ambulan sudah terlihat, dan di belakang mobil pengawalan tersebut itu adalah mobil ambulan yang membawa peti jenazah Brigadir Joshua. Halo Bang, gimana Bang? Halo Bayu. Ya Bang, halo. Ya, Gina. Dengar saya Bang? Suasana semakin ramai di... Halo, Gina. Ya, silakan dilanjutkan Bayu. Suasana di sekitaran kamar jenazah sudah semakin ramai, baik itu awak media maupun dari pihak pengamanan dari kepolisian dan TNI. Saat ini semua personil yang dipersiapkan untuk mengangkat peti jenazah dari dalam ambulan sudah bersiap-siap, dan seperti yang saya sampaikan, Bina dan pemirsa, bahwa para petinggi dari penyidik Mabes Polri juga sudah tiba di lokasi kamar jenazah. Mereka tadi menyaksikan pembongkaran dari makam Brigadir Joshua, dan ini juga diperkirakan ikut akan menyaksikan proses otopsi jenazah Brigadir Joshua tersebut. Saat ini jalan menuju ruang jenazah yang terletak di areal belakang Rumah Sakit Sungai Bahar itu sudah ditutup. Dan Dina, sudah tampak mobil jenazah ambulan yang mengangkut jenazah Brigadir Joshua tiba di kamar pintu depan ruang jenazah dan akan memasuki Ya, Bayu. ya. Halo? Ya, kalau halo, yang Dina. Anda lihat, Bayu. Ambulan sudah tiba di halaman belakang dan akan memasuki areal halaman dari kamar jenazah, dan dapat kita lihat Dina, mobil sudah memasuki areal dari halaman ruang jenazah. Oke, Bayu, kalau yang Anda lihat di dalam mobil ambulans itu ada siapa saja yang turut mengantar jenazah Brigadir Tadi Joshua? sempat ada yang menyapa kita bahwa terlihat bahwa ada keluarga, perwakilan keluarga dan pemuka agama dari keluarga Brigadir Joshua. Oke. Gina, apakah Anda bisa terlihat bagaimana suasana ini peti jenazah akan dikeluarkan dari mobil ambulan? Ini beberapa tim forensik, Gina.
Ya, Bayu, tim forensik ini hanya berasal dari Polri saja atau ada unsur dari pihak lainnya yang juga turut dalam proses otopsi ulang pada pagi hari ini, Bayu? Gina, saya sampaikan kepada Anda, ini adalah tim forensik independen yang sudah ditetapkan. Jadi mereka sebagian juga ikut dalam tahap pembongkaran. Dan Gina, ini saya lihatkan kepada Anda bagaimana peti jenazah Brigadir Joshua itu diturunkan dari mobil ambulan dan dibawa oleh personil yang sudah ditetapkan menuju ruang otopsi. Peti jenazah sudah diturunkan diangkat oleh personil yang sudah ditetapkan dan sudah tidak terlihat lagi karena sudah memasuki ruangan otopsi. Baik. Ini adalah para penggali makam yang tadi menggali makam Brigadir Joshua. Gina, setelah memasuki ruangan otopsi ini, seperti estimasi yang sudah kita sampaikan bahwa kurang lebih proses otopsi berjalan 2 jam dan Gina, saya sampaikan kepada Anda juga bahwa otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Sungai Bahar ini menarik minat masyarakat dan masyarakat kita saat ini berada di sekitaran pintu utama ke ruang jenazah. Gina. Baik, Bayu. Jadi yang Anda saksikan saat ini pemirsa, ini merupakan video atau gambaran yang berhasil didapatkan oleh tim liputan TV One. Mulai dari tadi sampai di RSUD Sungai Bahar Muaro Jambi sampai ke lokasi ini yang nantinya akan menjadi lokasi untuk proses otopsi ulang terhadap jenazah dari Brigadir Joshua. Nantinya proses otopsi ulang ini menurut informasi yang tadi disampaikan oleh rekan kami Bayu Alfarizi dan juga ada dari pihak Kapolres menyebutkan estimasi untuk proses otopsi ulang ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Ada prosedur atau etape yang nantinya akan dilalui dalam proses otopsi ulang ini. Misalnya ada pemeriksaan tubuh, kemudian pembedahan internal, pemeriksaan mikroskopis, kimia dan mikrobiologi, kemudian juga nanti pihak dari tim forensik atau dokter akan melakukan penjahitan kepada jenazah dan kemudian hasil otopsi ini akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengetahui sebetulnya apa penyebab dari kematian Brigadir Joshua. Memang sebelumnya sempat dilakukan proses otopsi sejak awal dan ini dikonfirmasi oleh pihak dari Komnas HAM ketika meminta keterangan dari tim forensik yang pertama kali melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir Joshua. Dari keterangan tim forensik yang berhasil digali oleh pihak Komnas HAM menyebutkan bahwa penyebab kematian dari Brigadir Joshua ini adalah akibat baku tembak dengan rekan sesama polisinya. Tidak disebutkan secara pasti apakah itu Baradae atau bukan, tapi yang menjadi penyebab ketika dilakukan proses otopsi pertama kali adalah soal tembakan. Nah, mengenai luka yang ada di sejumlah atau di beberapa bagian tubuh dari Brigadir Joshua ini juga sudah disampaikan oleh pihak dari Komnas HAM melalui keterangan yang berhasil dihimpun dari pihak forensik yang pertama kali melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir Joshua. Ini mengatakan bahwa beberapa luka yang ada di, misal saya sebut di bagian wajah dan di beberapa bagian tubuh, ini bukan luka akibat penganiayaan tetapi luka akibat proyektil peluru yang kemudian mengenai beberapa bagian tubuh dari Brigadir Joshua. Sementara untuk tubuh di bagian kaki ini merupakan luka yang disebabkan karena
upaya untuk memasukkan formalin ke dalam tubuh dari Brigadir Yosua. Tapi sekali lagi pemirsa, proses otopsi ulang ini masih akan dilakukan. Nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa. Apakah kemudian ada persamaan hasil otopsi kedua ini dengan otopsi pertama yang dilakukan oleh tim forensik berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Komnas HAM bahwa apakah memang betul penyebab kematian dari Brigadir Yosua ini disebabkan karena luka tembak atau seperti apa. Kita akan coba update terlebih dahulu informasi dari rekan kami di lapangan, di lokasi otopsi ulang ada Bayu. Bayu, informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Baik, Gina. Saat ini penjagaan sangat diperketat di sekitar kamar jenazah. Jadi otopsi sudah dilakukan dan seperti yang disampaikan oleh Kapolres Muaro Jambi bahwa estimasi jalannya otopsi itu kurang lebih 2 jam. Seperti yang juga disampaikan bahwa pihak keluarga juga menuntut atau meminta banyak hal kepada tim otopsi terhadap beberapa luka yang mereka duga sangat janggal di saat mereka membuka peti jenazah Brigadir Joshua pertama kali, yaitu pada saat tiba di rumah duka 2 pekan yang lalu. Dan seperti yang kita sudah sampaikan bahwa ada beberapa luka yang diduga sangat mencurigakan pihak keluarga, yaitu di bagian bibir, di bagian bawah mata, di bagian hidung, serta ada luka diduga luka tembak di bagian tangan, serta ada luka di bagian kaki yang diduga juga merupakan sayatan, dan ada lingkaran diduga bekas jeratan di bagian leher Brigadir Joshua. Jadi dengan banyaknya kejanggalan yang dipertanyakan oleh pihak keluarga, maka sekali lagi Gina bahwa estimasi jalannya otopsi tersebut yang saat ini sedang berlangsung kemungkinan besar mencapai 2 jam. Dan setelah nanti otopsi dirampungkan, seperti yang Anda lihat Ina di layar, bahwa di jalur inilah nanti juga jenazah yang Brigadir Joshua yang sudah diotopsi tersebut akan kembali diberangkatkan menuju pemakaman unit 1 Sungai Bahar untuk dilakukan pemakaman kembali. Saat ini awak media hanya bisa menggambarkan kepada Anda dan pemirsa dari depan pintu gerbang utama ruang kamar jenazah tempat Brigadir Joshua saat ini tengah diotopsi. Personil kepolisian dan Brimopolda Jambi memperketat penjagaan selama proses otopsi di kamar jenazah tersebut berlangsung. Begitu, Gina. Oke, Bayu, ini kan kalau kita lihat di visual sudah ada beberapa tim forensik yang kemudian ada di dekat dari jenazah Brigadir Yosua. Adakah keterangan yang disampaikan oleh pihak rumah sakit mungkin atau tim forensik berkaitan dengan proses otopsi ini, Bayu? Kami belum bisa mengkonfirmasi keterangan lebih lanjut dari pihak rumah sakit maupun tim forensik, karena dari keterangan Kabid Humas Polda Jambi, nanti setelah proses otopsi dirampungkan dan jenazah kembali dikebumikan, pihak Kabid Humas Mabes Polri yang akan memberikan keterangan resmi terkait jalannya otopsi dan terkait pelaksanaan pembongkaran makam Brigadir Joshua pada hari ini. Jadi kita nanti setelah otopsi selesai, maka akan
Oke, bentar Gina. Bayu? Ya, ini Oke. ada konferensi pers dari Pak Dedi, sebagai Kadif Mabes Polri. Sama-sama kita saksikan, Pak. Mbak. Halo Gina. Iya? Kita saat ini tengah menanti keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Baik. Irjen Pol Dedi. Baik, kita akan sama-sama dengar pemirsa keterangan yang akan disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri berikut ini. Oke, rekan-rekan. Sudah ya. Sudah. Sudah dulu, dari Tihiwan masih belum. Baik rekan-rekan, yang saya hormati dari Komnas HAM, yang saya hormati dari Kompolnas, ya teman-teman dari Polda dan penyidik dari Barreskrim, teman-teman media yang saya hormati, pada hari ini pelaksanaan ekshumasi dilaksanakan. Tadi rekan-rekan media sudah melihat untuk pelaksanaan bongkar kubur yang ada di pemakaman. Kalau saya bongkar kubur, ekshumasi adalah dilaksanakan kegiatan otopsi ulang. Bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapolri, ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, nah ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Pihak berwenang siapa? Dalam hal ini penyidik. Ya penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Ya rekan-rekan bahwa kegiatan ini pun pelaksanaan ekshumasi ini diawasi langsung ya dari Komnas HAM. Beliau sangat konsisten dan beliau juga pola kerjanya adalah independen dan imparsial, tidak bisa diintervensi oleh semua pihak. Demikian juga pengawas eksternal dari Kompolnas juga hadir, sama. Ya, pola kerjanya independen dan imparsial agar kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh tim sus betul-betul proses pembuktian secara saintifik crime investigasi ini betul-betul menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan. Tentunya agar semua kasus ini yang ditangani betul-betul dapat dijelaskan nanti di pada persidangan secara terang benderang dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Kita berdoa bersama agar kegiatan ekshumasi pada hari ini juga dapat berjalan dengan lancar dan sekali lagi dapat membuat kasus ini menjadi terang benderang dan tentunya dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya, demikian rekan-rekan. Pak Dedi, Pak, kan kemarin infonya akan dipasang kamera pemantau untuk bisa disaksikan beberapa pihak. Biasanya seperti apa, Pak? Yang di tempat ini? Katanya akan dipasang kamera pemantau supaya keluarga atau pihak-pihak seperti Komnas HAM, Kompolnas bisa menyaksikan. Ya, untuk pengawas eksternal silakan. Keluarga yang mewakili juga silakan.
Tapi sekali lagi ekshumasi itu dilaksanakan oleh apa? Oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam ini apa? Penyidik. Karena ini untuk kepentingan penyidikan dan juga nanti akan dibuka hasilnya di pengadilan. Ya saya rasa rekan-rekan tahulah ya tentang pasal 17 Undang-Undang 8 tahun 2014. Ya, keterbukaan informasi publik. Di pasal 17 itu bahwa keterbukaan informasi publik itu sifatnya juga ada pengecualian dan limitatif. Ya karena untuk proses penyelidikan dan penyidikan nanti yang dibuka hasilnya ini adalah di persidangan. Diuji nanti oleh hakim apakah seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh penyidik di persidangan sudah sesuai atau belum ya dengan peristiwa yang terjadi. Pak, hasil otopsi ini sudah bisa keluar hari ini atau seperti apa sih Pak? Ya, nanti dari Dr. Ade ya yang memimpin langsung pelaksanaan otopsi ulang yang berkompeten untuk bisa menyampaikan. Saya tidak berkompeten untuk menyampaikan hal tersebut. Ya, sesuai dengan bidangnya aja. Oke, teman-teman, terima kasih. Berapa lama Pak rencana? 7 dokter ya Pak? Ya. 7 atau 10 Pak? Wah, itu dokter. Ya, sangat tergantung dari dokter. Saya tidak bisa menjawab itu. Itu dokter yang bisa menjelaskan. Apa dokternya 7 atau Ya. Dokter 7 atau berapa Pak jumlahnya? Untuk jumlahnya nanti dokter Ade ya. Yang jelas saya sampaikan dari secara umum dari berbagai macam rumah sakit dan juga universitas. Ya, nanti selesai kegiatan ini tentunya dokter Ade sebagai ketua tim kedokteran forensik yang akan melaksanakan ekshumasi hari ini akan menyampaikan. Oke, terima kasih rekan-rekan. Oke. Makasih Pak. Tadi yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa proses otopsi ulang yang dilakukan terhadap jenazah Brigadir Yosua ini merupakan komitmen agar kasus yang menyebabkan tewasnya Brigadir Yosua ini dibuka secara terang benderang dan juga dapat diusut tuntas apa sebetulnya penyebab kematian terhadap Brigadir Yosua. Dan apakah hasil otopsi ulang yang dilakukan pada pagi hari ini akan keluar di hari ini juga atau seperti apa? Itu tadi yang masih terus dicoba konfirmasi oleh teman-teman wartawan di lapangan. Karena tadi Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pemirsa bahwa mengenai hasil otopsi akan keluar hari ini atau tidak merupakan kewenangan seutuhnya dari tim forensik independen. Jadi nanti kita akan tunggu seperti apa jalannya hasil atau jalannya otopsi ulang terhadap Brigadir Yosua hari ini termasuk juga hasil dari otopsi ulang ini. Kita jeda dulu sejenak pemirsa. Saat lagi Breaking News TV One akan kembali hadir bersama rekan saya Alfa Tauhid.